harus selalu hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus setiap saat. Setiap saat itu maksudnya setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Artinya, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu harus sepanjang masa, bukan hanya hari Minggu. Banyak orang Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus hanya hidup kudus, hidup berkenan hanya kalau pada waktu hari Minggu. Itu pun pada saat dia punya jadwal berkhotbah, dia di WR dan singgah hanya di situ hidup kudus. Sebelumnya hari Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin hidup dalam kegelisahan. Maksudnya apa? Hidup dalam dosa. Orang yang begini tidak akan pernah menjadi efektif dipakai Tuhan untuk berkatakan ini. Tidak akan pernah efektif. Orang yang akan efektif dan produktif dipakai Tuhan yang terus menjaga kekudusannya setiap waktu, setiap saat. Bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari. Mereka efektif. Maka pertanyaannya apa ciri-ciri orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang mana hal ini harus kita punya sebagai syarat supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan bertakan ini. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh adalah kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan. Kalau kita mau terjemahkan lagi di dalam pemahaman yang lebih luas, muncullah poin-poin lain dari buah roh itu. Seperti yang ada di dalam slide ini. Hidup suci. Berarti kan hidup kudus setiap waktu. Juga harus benar. Rendah hati. Lemah lembut. Mampu mengendalikan diri. Seorang penginjil gak bisa emosian Bapak Ibu. Seorang penginjil gak bisa baperan. Harus bisa mengendalikan diri. Karena kenapa? Waktu berkata Injil kita berpotensi ditolak orang. Bahkan di demo orang. Pertanyaannya, kita tetap punya pengendalian diri. Harus bisa dipercaya. Maksudnya dari sini seorang penginjil itu harus sungguh-sungguh, harus benar-benar dia menyampaikan isi Injil itu dengan dan sempurna. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Harus jujur. Jujur ini tidak hanya menyangkut pada waktu kita memberitakan Injil. Bukan. Sebelum memberitakan Injil, harus hidup dalam kejujuran. Sangat memberitakan Injil, harus juga hidup dalam kejujuran. Setelah memberitakan Injil, harus jujur juga setiap waktu, setiap saat. Bukan hanya pada hari Minggu kita jujur. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kembali ke Minggu. Tetap selalu hidup dalam kejujuran. Sukacita, arti lainnya semangat. Ini perlu dimiliki oleh kita sebagai orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau kita tidak memiliki sukacita atau tidak memiliki semangat dalam berkatakan Injil, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita mengalami berbagai penolakan. Kalau kita tidak tetap sukacita, kalau kita tetap tidak semangat, wah, buyar sudah. Sabar. Sama seperti sabarnya Kristus. Oh, Ibu bayangin. Oh, Yesus tidak sabar melihat kita yang selalu senang jatuh dalam dosa. Kira-kira apa yang terjadi? Binasalah kita. Salah satu bentuk kesabaran Yesus itu dengan dia memberikan kita apa? Pengampunan dosa. 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil, pasti mengampuni semua dosa dan kesalahan-kesalahan. Sifat sabar ini harus kita punya, Bapak. Karena seringkali orang yang akan kita injil itu menjengkelkan.
menjadi kita belum ngomong, kita sudah diserang. Maka di situ perlu sifat kesabaran. Yang berikutnya apa? Murah hati. Apa maksudnya murah hati? Punya kerendahan hati untuk mau tetap mengasihi orang yang kita layani, orang yang kita injili ini, walaupun agak merepotkan kita, menyusahkan kita. Karena dia selalu mendebat apa yang kita sampaikan. Itu harus kita punya, Bapak. Murah hati juga berhubungan erat dengan kerelahan kita untuk berbagi. Seorang pemberita Injil nggak boleh pelit, Bapak Ibu, untuk berbagi. Berbagi waktu, tenaga, pikiran, dan happy. Seringkali Tuhan tantang kita dalam keterbatasan ekonomi. Tetap nggak kita punya kemurahan hati menolong yang sedang kesusahan. Walaupun kita terbatas secara finansial. Kalau kita justru tidak bisa memberi, menolong orang di tengah-tengah keterbatasan, Tuhan tidak akan pernah pakai kita menjadi pemberita Injil yang efektif. Kemurahan hati dalam hal berbagi waktu, tenaga, pikiran, dan juga uang, Bapak Ibu. Pakaian. Seringkali kami selama 25 tahun dalam bertakan Injil, Bapak Ibu. Bukan hanya mimbar gereja loh ya. Jangan sampai salah paham, Bapak Ibu. Minggu lalu kita sudah bahas. Khotbah di mimbar itu hanya salah satu bagian kecil dari metode pemberitaan Injil. Yang mau saya sampaikan itu melebihi daripada hanya pemberitaan Injil di balik mimbar gereja. Tapi memperluas pemberitaan Injil itu, ya, di dalam relasi kita dengan orang lain, di luar hal ini. Saya mau kasih contoh saja, sebagai profesional, sebagai pengusaha. Kalau kita mau menginjili saudara kita, karyawan kita, kita harus memiliki kemurahan hati. Contohnya gimana, Pak Tony? Berbagi. Karena seringkali dengan kita berbagi makanan, minuman, pakaian, termasuk berbagi uang, Bapak Ibu. Seringkali Tuhan tuntut dulu kita melakukan itu, lalu dengan hal itu apa? Tuhan ubahkan hati orang itu sebagai persiapan supaya suatu saat kita mudah memberitakan Injil kepada mereka, akhirnya mereka mudah merespon Injil dan bertobat terima Yesus. Untuk itulah sebenarnya pelayanan sosial harus juga menjadi bagian daripada pendekatan kita memberitakan Injil kepada orang. Kemurahan. Jadi kalau kita ya pelit sama orang, sama karyawan kita, nggak usah sama ART, pembantu rumah tangga kita. Bapak Ibu berkuar-kuar menjelaskan Yesus mati untukmu. Hati dan pikiran mereka dan telinga mereka tutup apa? Karena mereka bilang, Bapak, Ibu majikan saya cuma ngomong doang. Gaji saya aja dipotong. Kan? Kemurahan hati. Yesus seringkali menunjukkan kemurahan hatinya juga. Sebelum dia menantang orang itu bertobat pada Yesus. Masih ingat Bapak Ibu kisah perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria? Ya kan waktu itu Yesus meminta air dari wanita itu. Lalu setelah dia dikasih, Yesus pun juga menawarkan air kehidupan baginya. Dia berikutnya setia. Memberitakan Injil itu Bapak Ibu tidak boleh ya hanya sesaat tapi konsisten. Maka saya bilang ke Bapak Ibu, saya 15 tahun saya jadi penginjil. Bahkan sebelum jadi penginjil, waktu mahasiswa saya sudah menginjil teman-teman saya. Jadi artinya apa? 20 tahun saya jadi penginjil. Ya, kalau kondisi sekarang, kurang lebih sudah 10 tahun jadi pendeta. Tetap saya menginjil loh Bapak. Bukan hanya menginjil di belakang mimbar loh. Karena sekarang banyak pendeta hanya jago menginjil di belakang mimbar. Tapi disuruh menginjil turun ke jalan, imannya goyang, hilang.
alias hanya jago di belakang mimbar. Tuhan tidak butuh pendeta yang begitu. Tuhan butuh hamba Tuhan. Tuhan butuh pendeta. Dimanapun Tuhan serta berkata, setia, setia dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, setia memberitakan Injil di gereja, di luar gedung-gedung gereja, di jalan, di pasar, di mana saja. Setia. Karena kalau kita hanya beritakan Injil di dalam gedung gereja, Bapak Ibu, gak ada saudara kita yang lain akan datang ke gereja, menyerahkan diri mereka untuk kita Injili. Kalau ada pun hanya satu dua. Karena mereka udah tahu kok, di gereja kan tempat orang Kristen beribadah. Tapi bagaimana kita bisa bawa Injil itu di luar gedung gereja? Kita harus pergi keluar. Maka di situ dibutuhkan kesetiaan, konsistensi. Bukan hanya dalam gedung gereja kita menginjil. Tekun. Tekun. Untuk terus melakukan tugas panggilan itu. Apapun situasi ekonomi dan kesehatan kita. Seorang penginjil akan bisa efektif dan produktif dipakai itu kalau dia mau terus belajar. Jadi kalau seseorang menganggap, udahlah, saya sudah ikut pelatihan penginjilan selama 1 tahun. Rasanya sudah semua manusia kita saya tahu, maka untuk itu saya tidak perlu belajar Alkitab. Maka orang yang begini tidak akan pernah efektif dipakai oleh Tuhan. Ada kemauan untuk terus diisi, diperlengkapi oleh Tuhan. Supaya kita bisa efektif. Mengapa kita harus terus menerus belajar? Dan apa hubungannya dengan memberitakan ini? Pola pikir setiap orang di setiap zaman dan masa berkembang loh Bapak. Maka kalau kita hanya bermodalkan pengalaman Alkitab yang sudah expired ribuan tahun yang lalu sudah lewat. Kita pakai hanya itu aja di zaman ini. Dan kita tidak mau mengupgrade diri. Apa yang terjadi? Kita akan sulit melayani orang-orang di zaman modern ini. Kita akan sulit memberitakan Injil di zaman sekarang. Karena memang betul. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu minggu lalu. Banyak orang menganggap kalau sudah ikut latihan penginjilan selama 1 bulan rasanya sepertinya sudah semuanya dia tahu. Maka nggak perlu belajar lagi. Maka apa yang terjadi? Lama-kelamaan Injil yang diberitakan bukan Injil Kristus. Tapi Injil dia sendiri. Pikirannya sendiri. Jadi itu menyesatkan. Itu alasannya Bapak Ibu. Waktu saya dulu ikut pelatihan penginjilan selama 1 tahun. Langsung Bapak Ibu. Tahun berikutnya, saya langsung ambil sekolah teologi. Karena saya tahu, bekal saya ikut pelatihan penginjilan selama 1 tahun. Dan padahal waktu mahasiswa, Bapak Ibu, ya, waktu mahasiswa, tingkat 1, tingkat 2, sampai tingkat 4. Saya sudah 4 kali latihan penginjilan di kampus saya. Dan setelah saya lulus, saya ikut lagi full latihan penginjilan selama 1 tahun. Tapi saya katakan sekali lagi, Bapak Ibu, itu tidak cukup. Maka saya terus mengupgrade diri. Saya terus mau belajar. Saya terus mau berlatih, Bapak Ibu. Maka kalau kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita Injil yang efektif dan produktif, harus mau terus belajar. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang menganggap dirinya sudah cukup berada di semua apa yang sudah dia pelajari dulu. Lama kelamaan Tuhan tidak akan kirim lagi jiwa-jiwa baru untuk dilayani ataupun juga diinjili karena Tuhan tahu pengetahuanmu, keterampilanmu sudah tidak relevan. Bapak Ibu, saya banyak mendengarkan keluhan para pejabat, pengusaha dan profesional di mana semua keluhan mereka itu hanya mempersoalkan kualitas bobot pengetahuan kehidupan rohani pendetanya.
Minggu dari seorang bapak bilang begini ke saya, Pak Pendeta, saya sedang bergumul hari-hari ini. Kenapa saya? Pendeta itu gelarnya Master Teologi. Nah ini penting loh Bapak Ibu ya, penting loh. Hmm. Saya berharap tidak ada di antara kita lulusan STTP kita, STH, SPD, MPD, MTH, kan khotbahnya gak bermutu. Ini tidak boleh terjadi. Karena saya berusaha berjuang mati-matian untuk memperlengkapi Bapak Ibu. Bapak ini mengeluh. Pendeta saya ini yang dia dari luar negeri pula. Lalu masalahnya apa? Saya bilang. Setiap kali di khotbah, rasanya firman Tuhan disampaikan itu tidak lebih daripada hanya sekedar membacakan ulang apa yang sudah ditulis dalam Alkitab. Tidak ada penjelasan yang detail. Tidak ada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia mengatakan, firman Tuhan dibacakan itu hanya aman-aman, kata dia. Saya penasaran. Jangan-jangan si Bapak ini terlalu subjektif. Alias mungkin dia punya punya unsur ketidaksukaan secara personal kepada pendeta itu. Maka untuk menjawab rasa penasaran saya, dan sekaligus ya mau lihat, maka kemarin malam saya diundang ke gerejanya, maaf, saya diundang ke rumahnya, dan kebetulan dari malam di rumahnya si bapak itu, Pak Pendeta yang dokomplain itu khotbah. Dan saya dengar khotbah dari awal sampai selesai. Akhirnya sampai tiba pada kesimpulan. Analisis si bapak tadi, kesimpulan si bapak tadi, tidak salah, benar. Wah, firman Tuhan itu hanya sekedar dibaca, tapi tidak ada penjelasan yang detail. Juga tidak ada aplikasinya dalam kehidupan umat. Saya yang sedang mendalami teologi saja tidak apa-apa. Bapak Ibu, kalau kita diberkati Tuhan dengan tambah pengetahuan, tambah gelar, harus juga diimbangi dengan kualitas, bobot, pemahaman, pengertian, khotbah, dan pengajaran serta kehidupan rohani kita. Maka saya katakan minggu yang lalu kepada Bapak Ibu, beberapa orang pendeta minta saya mengeluarkan ijazah dan mereka berani bayar berapapun. Saya bilang, no, STT kami bukan STT bodong yang hanya jual ijazah. Tidak bisa. Kami ada proses pembelajaran ini. Bayangin Bapak Ibu, kalau pendeta itu begitu berpikir, ya gimana kira-kira khotbahnya itu ke jemaat. Saya berharap ini Bapak Ibu, tolong kita perhatikan. Harus adalah bedanya. Kita sudah belajar, kita sudah STH, kita sudah SPD, kita sudah MPD, kita sudah MTA. Harus ada bedanya tuh. Supaya nanti itu tidak komplain kita. Ciri-ciri ini saya berharap menjadi bagian dari hidup kita dari waktu ke waktu. Sehingga kita selalu bisa efektif dalam bantu. Kedua, kita harus memiliki pemahaman dan pengetahuan dan keyakinan yang dalam untuk memahami dan mempercayai konsep Allah Tritunggal dengan benar. Minimnya pemahaman orang Kristen tentang konsep Allah Tritunggal. Ini juga yang menjadi salah satu penyebab terbesar orang Kristen malas ikut memberitakan Injil. Apalagi kalau sudah berhadapan dengan saudara kita surah. Dan ini sudah pernah saya riset Bapak Ibu. Selama kurang lebih 20 tahun. Di kalangan orang Kristen, saya memberikan kuis senat kepada mereka.
Hal apakah yang membuat saudara begitu marah dan takut untuk bertakan Injil? Salah satu jawaban mereka adalah karena kami sulit memahami dan meyakini dan mempercayai tentang konsep Allah Tritunggal. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Masih banyak juga orang Kristen yang belum yakin, yang belum paham, tidak belum mengerti tentang apa arti daripada konsep Allah Tritunggal. Dan itu bukan hanya jemaat. Pendeta juga masih ada, Pak. Belum paham dan belum mengerti. Boro-boro percaya tentang konsep Allah Tritunggal. Juga menyebabkan hari-hari ini, sungguh pendeta, jemaat, menolak konsep Allah Tritunggal. Tapi Yesus, yes, di mana itu Bapak Ibu? Sengaja mereka membuang konsep Allah Tritunggal itu dengan satu alasan karena ini menghalangi kita berkata Injil kepada saudara kita sekarang. Maka muncul ajaran sesat. Tapi ini dikasih Yesus Kristus 25 tahun memberitakan Injil. Lagi-lagi bukan hanya di belakang mimbar loh ya. Saya beritakan Injil. Bukan hanya khotbah. Enggak. Betul saya lakukan itu. Pribadi-pribadi. Dimanapun. Saya tidak pernah melihat konsep Allah Tritunggal menjadi penghalang orang bertobat kepada Kristus. Mengapa? Karena saya punya pemahaman yang benar tentang konsep Allah Tritunggal dan saya bisa menjelaskan itu kepada mereka. Sehingga mereka katakan, oh berarti saya salah paham dong Pak Tony selama ini. Iya betul. Makanya pahamnya ibu jadi salah. Tolong Bapak Ibu diperhatikan tentang konsep Allah Tritunggal ini. Karena ini akan selalu menjadi pertanyaan orang Kristen, apalagi saudara kita seberang, sebelum kita bertegan Injil berita. Kata Tritunggal dalam bahasa Yunaninya Trinus, ini pertama kali dipakai untuk menerangkan keberadaan Allah. Hati-hati Bapak Ibu tolong dibedakan keberapaan dan keberadaan ya. Konsep Allah Tritunggal atau Trinitas dalam bahasa Yunani pertama kali dipakai untuk menerangkan, menjelaskan keberadaan Allah, bukan keberapaan. Kalau keberapaan itu nanti jumlah. Tapi kalau keberadaan itu bicara masalah eksistensi. Hal ini nih diterangkan, dijelaskan oleh yang namanya Theophilus. Tahun 163 sampai tahun 183 Masehi. Siapa ini Theophilus ini? Apakah dia di dalam kita? Apa karyanya dia? Nama Theophilus. Itu sudah dicatat dalam Alkitab. Perjanjian baru. Lukas pasal 1. Ayat 1 sampai 4. Dan juga kisah para rasul 1. Ayat 1 sampai 2. Silakan Bapak Ibu lihat di Alkitab. Intinya Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan kisah para rasul 1 ayat 1 sampai 2 menjelaskan bahwa Theophilus sebenarnya sudah banyak menjelaskan dan menguraikan tentang arti makna kata Tritunggal yang artinya bukan tiga Tuhan. Bukan. Di arti kata Tritunggal adalah Allah yang esa, yang satu, yang monoteis. Dia memperkenalkan dirinya kepada manusia untuk mendekatkan dirinya kepada manusia, Bapak Ibu dan saya, dengan tiga peran atau oknum dan tiga nama yang berbeda. Siapa? Bapak Ibu lihat di gambarnya. Sebagai bapak, sebagai anak, dan juga sebagai roh. Ini sudah dijelaskan oleh Theophilus, Bapak Ibu. Maka Lukas menguraikan kembali secara detail penjelasan dari Theophilus ini. Dan bukan hanya di Lukas yang menjelaskan, tapi juga Matius, Markus, Yohanes, empat Injil menjelaskan pemahaman yang telah diberikan oleh Theophilus ini.
Sekali lagi Bapak Ibu. Arti daripada Tritunggal itu adalah Allah kita yang satu atau yang esa. Dia memperkenalkan dirinya dengan tiga nama yang berbeda. Sebagai Bapa, sebagai Yesus, dan juga sebagai Roh Kudus. Yang artinya apa? Waktu Allah mengatakan, panggil aku Bapa, itu artinya adalah Bapa itu sama dengan Allah, dan Allah itu adalah Bapa itu sendiri. Waktu Allah ya mengutus Yesus sendiri datang ke dunia ini, itu sama dengan artinya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dan Yesus adalah Allah dan Allah adalah Yesus. Ini kan sekarang kan di otak-atik orang juga, di mana Yesus itu dibuang, bukan bukan Allah, tapi hanya suruhan Allah. Itu sesat. Yesus itu Allah kok. Dan Allah itu juga adalah sama dengan Yesus. Yang artinya apa? Yesus itu adalah salah satu bentuk kehadiran konkret dari Allah yang bersifat roh itu turun ke dunia ini menjadi sama seperti manusia dan hidup di antara manusia, menyalami dan mengalami masalah persoalan pergumulan. Pentingnya manusia diampuni dosa dan kesalahannya. Allah yang Esa, Allah yang satu. Sama. Dia juga memiliki nama Roh Kudus. Makanya dalam hal ini, Roh Kudus itu juga adalah Allah dan Roh Kudus itu juga adalah Allah itu sendiri. Artinya di sini Bapak Ibu, Allah kita satu tetap. Esa, monoteis. Tetapi punya tiga nama yang berbeda. Dan jangan lupa, Allah yang satu memiliki tiga nama yang berbeda. Juga Allah yang satu itu memiliki peran dan tugas yang berbeda. Contoh, waktu Allah berperan dalam pribadi Bapa, itu juga punya itu juga tugasnya berbeda dengan Yesus dan juga dengan Tuhan. Di mana bedanya? Waktu Allah menjadi Bapa, dia berperan mau mendekatkan dirinya kepada kita secara lebih personal, lebih bersifat pribadi Bapak Ibu. Maka untuk itulah Tuhan bilang, panggillah aku Bapa. Sehingga apa? Semua orang tua kita yang di dunia ini pasti akan meninggal dunia kok. Tapi karena kita punya Bapa yang kekal, Bapa surgawi, dia tidak pernah meninggalkan kita, walaupun orang tua kita meninggalkan kita di dunia. Apa peran Allah dalam hubungannya dengan waktu dia menjadi Yesus? Mengampuni dosa dan memberikan hidup kekal kan Bapak Ibu. Dan itu dikerjakan oleh Allah yang satu, cuman namanya berbeda dan perannya berbeda, khusus dalam peran Yesus. Sama halnya. Yang satu, yang mono, yang esa itu Bapak Ibu juga memiliki nama Roh Kudus. Tentu dengan peran dan tugas yang berbeda sebagai Bapa dan juga Yesus. Maka kita meminta, untuk apa Roh Kudus? Untuk apa Allah perlu menjadi Roh Kudus? Supaya Allah itu bisa leluasa masuk di ruang hati, pikiran, dan perasaan kita tanpa dibatasi oleh apapun juga. Itulah artinya di sini. Waktu Allah berperan sebagai Bapa, beda perannya waktu Allah menjadi Yesus. Waktu Allah berperan sebagai Yesus, beda tugasnya waktu Allah berperan sebagai Roh Kudus. Juga waktu Allah berperan sebagai Roh Kudus, beda tugasnya waktu Allah berperan sebagai Bapa. Ini sudah dijelaskan oleh Theophilus ribuan tahun yang lalu. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Ya, kata Trinus itu artinya merangkap. Lebih spesifik lagi arti merangkap itu adalah Allah yang satu. Esa, monoteis. Esa, monoteis itu sama dengan satu arti Bapak Ibu. Memperkenalkan dirinya kepada Bapak Ibu dan saya. Dengan tiga nama yang berbeda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan juga dengan tiga peran atau fungsi atau pribadi yang berbeda. Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19.
Di sana disebutkan, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu tidak berarti tiga. Satu, namun memiliki nama yang berbeda dan juga peran dan fungsi yang berbeda. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, Allah Tritunggal artinya adalah Allah menyatakan dirinya, atau sama dengan Allah memperkenalkan dirinya, atau sama dengan Allah mendekatkan dirinya kepada manusia dengan tiga cara dan tiga nama dan tiga pribadi atau peran. Tolong Bapak Ibu jangan dipahami arti kata pribadi itu orang ya, seperti hitungan orang, enggak beda. Maka saya kasih di sini pribadi itu lebih bersifat ke peran, peran, fungsi. Fungsi apa? Anak Roh Kudus beda memang fungsinya atau tugasnya satu dengan yang lain. Contoh, yang pertama, nama yang berbeda daripada Allah itu yang pertama adalah Bapa, yang kedua adalah anak atau Yesus Kristus, yang ketiga adalah Roh Kudus. Pertanyaannya, adakah benar di Alkitab ditulis tentang secara spesifik? Ya, kata Tritunggal atau tiga. Mari Bapak Ibu kita cek dulu Alkitab. Boleh Pak Octavianus Pak. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Pak Octavianus ya Pak ya, tolong dibaca. Supaya nanti Bapak bisa menjawab kalau ada pertanyaan dari orang yang Bapak Injili. Seringkali kan jadi pertanyaan, emang ada dalam kitab dituliskan tri atau tiga? Nah, ini kita cek nih. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Pak Octavianus silahkan dibaca Pak. Baik. 1 Yohanes 3. Suat, Sorry, 1 Yohanes 5 ya. 1 Yohanes 5. 5 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara Octavianus maaf Pak. aku menuju ke kolam Nah, itu, ayatnya orang kelihatannya lain kurang sudah pas. turun mendahului Octavianus. aku. Ayatnya kurang pas Pak. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes, 1 Yohanes ya, bukan Yohanes. 1 Yohanes dulu. Oh ya siap. Mohon maaf, salah buka kitab saya. 1 Yohanes Apa, apa, Pak? 5 ayat 7 sampai 8. Di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Bumi, roh dan air dan darahnya adalah satu. Baik. Perhatikan Bapak Ibu. Jelas sekali ayat ini. 1 Yohanes 5 itu sampai 8. Ada tiga. Artinya kan Tritunggal ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang bertanya, di mana tertulis istilah kata Tritunggal atau tiga? Nah ini, 1 Yohanes 5 ayat itu sampai 8 Bapak Ibu. Yang mana memang selama ini sangat minim sekali orang Kristen memahami 1 Yohanes 5 ayat itu sampai 8 ini. Padahal nyata-nyatanya jelas sekali ada kok. Ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga. Siapa yang akan kita jumpai? Siapa yang akan kita temui di sorga itu Bapak Ibu? Satu, Firman. Siapa ini Firman? Firman itu adalah Yesus Kristus. Yang kedua, Roh Kudus. Terus siapa lagi yang pertama? Bapa. Jadi nama Allah yang Esa. Allah, jadi Allah kita ingat Bapak Ibu. Satu. Dan Alkitab mencatat Allah kita yang satu itu punya tiga nama dan juga punya tiga peran yang berbeda satu dengan yang lain, yaitu Bapa, Firman atau Yesus atau Roh Kudus, dan ketiganya ini satu, tidak pernah tiga Allah kita. Saya berharap Bapak Ibu ini tolong dipahami, karena ini nanti akan menjadi, kalau kita tidak paham,
Ya, kalau kita tidak bisa menjelaskan ini akan sulit Bapak Ibu nanti beritakan Injil kepada orang lain. Karena ini akan selalu menjadi pertanyaan yang paling menonjol. Maka sama dikatakan. Ada 3:8. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, air, dan darah. Menjelaskan tentang keberadaan daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Konsep Allah Tritunggal itu nyata-nyatanya jelas sekali Alkitab mencatat. Kalau Alkitab mencatat berarti kita nggak boleh buang. Harus kita amini, harus kita percaya, dan harus kita bertahan kepada banyak orang. Nggak kalau ada orang Kristen, kalau ada orang pendeta yang membuang konsep Allah Tritunggal, sesatlah dia. Semua apa yang tertulis dalam Alkitab sudah teruji dan terbukti oleh semuanya itu dari Tuhan. Maka tidak ada yang boleh kita anggap ini nggak penting kayaknya. Nggak ada. Sekali lagi Bapak Ibu, konsep Allah Tritunggal ini sangat minim dipahami oleh orang Kristen, termasuk saya katakan lulusan sekolah teologi. Sehingga apa? Mereka enggan dan takut bertakan Injil karena akan ditanya tentang apa artinya Allah Tritunggal. Saya berharap ini bisa menjawab. Menolong Bapak Ibu supaya kita tak efektif. Saya pakai satu ilustrasi. Saya bagi pendekatan saja. Ilustrasi hitungan matematik. 1 kali 1 kali 1 berarti 3 kali satunya Bapak Ibu. Sama dengan berapa? Ya 1. Artinya apa? Allah Bapa dikali Allah Anak, Yesus Kristus, dikali Allah Roh Kudus, sama dengan Allah yang satu. Bukan 3, bukan 4. Ini hanya sebagai pendekatan saja. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus secara panjang lebar. Tentang hal ini sudah saya ajarkan dalam mata kuliah doktrin Allah. Bulan lalu. Tolong Bapak Ibu pelajari ulang. Maka semua mata kuliah kita itu Bapak Ibu tidak berdiri sendiri. Itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Dengan satu tujuan. Supaya Bapak Ibu siap dan takut menjawab pertanyaan setiap siapapun. Tapi Bapak Ibu berkatakan ini. Syarat rohani dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang pemberita Injil yang efektif dan produktif. Harus yakin Alkitab satu-satunya firman Allah yang benar. Apa artinya? Tidak ada firman lain selain daripada Alkitab yang paling benar di muka bumi ini. Itu kita harus punya keyakinan. Kalaupun orang lain mengatakan, oh orang lain juga percaya kitabnya firman Allah satu-satunya, itu terserah, silakan. Tapi kita sebagai orang percaya harus kita memiliki pemahaman yang kuat dan teguh. Hanya Alkitab satu-satunya firman Allah yang benar. Dan tidak ada firman yang lain yang diberikan Tuhan ke dunia ini selain daripada Alkitab. Mengapa? Kalau Tuhan memberikan banyak firman kepada semua orang di dunia ini, berarti Tuhanlah yang membuat semakin sulitnya orang datang pada dia. Karena dia memberikan banyak firman. Maka itu tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan. Karena Tuhan kita itu Allah yang konsisten. Sama. Dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun masuk surga kalau tidak melalui aku. Itu kehoran. Itu konsisten dengan Alkitab satu-satunya firman Allah. Lagi-lagi Bapak Ibu. Lalu banyak orang Kristen masuk sarjana-sarjana teologi. Bahkan yang sudah sampai master dan doktor teologi. Ya karena mereka juga tidak yakin Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Maka apa yang terjadi? Kut memberitakan Injil, bahkan kehilangan iman. Murtad. Pertanyaannya, apa ciri-ciri konkret? Apa tandanya? Bahwa Alkitab itu satu-satunya firman Allah. Tidak ada firman yang lain.
pembuktian atau ciri-ciri atau tanda secara historis. Ada 3.000 kali dinyatakan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru bahwa Alkitab itu satu-satunya firman Allah. 3.000 kali Bapak Ibu. Di dalam PL dan BB. Yang menyatakan Alkitab satu-satunya firman Allah. 3.000 kali. Apakah ini masih meragukan kita? Yang menyatakannya itu Tuhan loh. Dan itu dituliskan kembali oleh para nabi dan rasul loh Bapak Ibu. 3.000. Maka kalau orang Kristen gak yakin Alkitab satu-satunya firman Allah, terlalu udah STH, SPDK, MPDK, MTH, dokter teologi pula. Terlalu. Nggak tahu dia dulu sekolahnya di mana. Bapak Ibu ini kita harus yakin. Itu yang pertama. Pembuktian yang kedua. 2 Timotius 3:16. Jelas sekali dikatakan di sana, Bapak Ibu bisa baca ayat Alkitabnya nanti. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat mengajar, menegur, mendidik, dan menyatakan kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa maksudnya itu? Kejadian, keluaran, bilangan, wahyu, sampai wahyu. Itu bersumber dan berasal dari Tuhan. Jadi Alkitab itu isi hati, isi pikiran, isi perasaan dan master plan Tuhan untuk kehidupan orang di dunia ini dan juga untuk kehidupan orang di surga. Maka untuk itu, setiap firman yang ditulis dari kejadian sampai dengan wahyu pasti menubatkan orang, mengubahkan orang, mendidik orang, memperbaharui orang supaya makin bertambah benar di hadapan Tuhan. Muncul ke pertanyaan dalam pikiran Bapak Ibu. Tony, orang Farisi, hafal isi Alkitab, kan kira-kira begitu. Tapi kok nggak terjadi seperti dikatakan dalam 2 Timotius 3:16. Firman itu menobatkan, mengubahkan persoalannya. Karena orang Farisi itu terjebak hanya menjadikan Alkitab itu hanya menjadi sumber informasi belaka atau hanya sekedar menambah wawasan dan pengetahuan saja. Titik. Sama seperti orang Kristen di zaman sekarang. Hanya menjadikan Alkitab itu hanya sebagai dongeng. Dongeng itu bukan fakta, Bapak Ibu. Cerita omong kosong kira-kira begitu. Hanya menjadikan Alkitab itu apa? Cerita yang sudah usang. Karena itu sudah berlalu ribuan tahun yang lalu. Bahkan dijadikan Alkitab itu hanya menjadi sarana untuk apa? Dapat uang atau hepeng persembahan. Kalau itu yang terjadi, berarti orang itu tidak menghidupi firman. Tapi kalau orang menghidupi firman, dia pasti berubah, pasti betul, dan pasti bertambah benar dari waktu ke. Bukti yang ketiga, Alkitab itu Bapak Ibu ditulis oleh orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Dan mereka berbicara atas kasih kuasa daripada Allah itu sendiri. Jadi para nabi dan para rasul menulis Alkitab itu bukan karena mereka hobi menulis, bukan karena kesukaan mereka menulis, bukan. Tapi atas perintah Tuhan lewat Roh Kudus yang bekerja dan berkarya dalam hati mereka untuk menuliskan setiap pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui hidup dan pengalaman mereka. Tuliskanlah itu dalam Alkitab kata Tuhan. Maka mereka tuliskan. Lalu muncul pertanyaan. Seperti beberapa orang yang buta. Sebutannya namanya Donitan dan Angelin. Yang mengatakan, bagaimana mungkin Alkitab orang Kristen itu firman Allah? Masa di dalam Alkitab dijelaskan detail, vulgar. Bagaimana Daud berselingkuh dengan istri panglimanya. Bagaimana Salomo berpoligami dengan banyak wanita.
Bagaimana seorang ayah menyetubuhi anak perempuannya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di TikTok kan sekarang banyak itu, di kolom foto. Mereka lupa. Yang namanya firman Tuhan nggak ada yang ditutup-tutupi. Nggak ada yang tersembunyi apalagi tersulut. Firman Tuhan itu terbuka. Makanya hal yang benar dibukakan seluas-luasnya. Hal yang salah pun dibukakan juga selebar-lebarnya. Apa maksud Tuhan? Dari kehidupan orang-orang yang salah itu. Di sana Tuhan juga berbicara kepada kita. Kalau engkau tidak mau hancur seperti Daud, tidak mau hancur seperti Salomo, jangan berselingkuh, jangan poligami. Itu esensi firman Tuhan yang dimaksud oleh Tuhan dari semua kasus-kasus itu. Jadi kita bisa menjawab pemahaman-pemahaman Alkitab kita yang diselewengkan hari-hari ini dengan mengatakan, itu bukan firman Allah. Masa hal yang jorok. Belum lagi kalau kita masuk ke kitab Kidung Agung. Banyak orang berpikir, polos sekali nih Alkitabnya orang Kristen. Karena kenapa? Di Kidung Agung itu dibuka betul bagaimana hubungan suami istri, mesranya, intimnya, sampai disebut detail-detail. Tapi kalau orang belum bertobat, yang masih pikirannya dikuasai dan dijajah oleh simbolis, langsung porno pikirannya. Setelah waktu dia membaca Kidung Agung. Padahal maksud pengajaran dari Tuhan dari Kidung Agung itu luar biasa. Bagaimana membangun rumah tangga yang manis di hadapan Tuhan. Itu yang diajarkan di situ. Sehingga apa? Setiap rumah tangga Kristen haruslah diatur, dibimbing, diajar pakai prinsip firman Tuhan. Sehingga tidak muncul perceraian, perjinahan seperti yang terjadi di masa-masa sekarang ini, Bapak. Artinya apa? Kalau seolah-olah pikiran manusia sempitkan, memahami yang namanya firman semuanya harus terbuka, semuanya harus selalu yang positif saja. Oh enggak. Dari dosa yang orang lain lakukan pun kita bisa belajar hal apa yang tidak boleh kita lakukan supaya kita tidak terjerumus dalam dosa. Bahkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengakui bahwa Alkitab termasuk di dalamnya kejadian, keluaran, bilangan, ulangan, itu kan hukum Taurat itu juga adalah firman Allah. Yesus yang notabene-nya dia adalah Allah. Perjanjian lama, perjanjian baru, firman Allah. Maka kalau kita di Bapak Ibu, waktu Yesus dalam perjanjian baru datang, dia berkata, tidak ada satu iota pun dari kitab perjanjian lama yang saya tipik, yang saya hapus, saya kutip, saya buang, atau saya tiadakan kata Tuhan itu. Itu membuktikan bahwa Yesus betul. Paham dan mengerti. Perjanjian lama juga adalah firmannya, perkataannya, dan perjanjian baru juga adalah firmannya alias perkataan. Maka dia dukung itu, dia topang itu dengan mengatakan dan mengakui perjanjian lama juga adalah firman. Itu dikatakan oleh Yohanes pasal 10 ayat 34 sampai 35. Matius pasal 4 ayat 4, Markus pasal 7 ayat 13, Ulangan 8 ayat 3, Lukas 4 ayat 21. Bahkan Bapak Ibu, pembuktian Alkitab itu satu-satunya firman Allah. Alkitab sendiri bersaksi tentang Allah di dalam Yesus Kristus. Dicatat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-40. Apa maksudnya di sini? Perjanjian lama dan perjanjian baru konsisten, fokusnya, menangsarinya selalu bicara tentang Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak pernah bicara tentang yang lain. Kalaupun ada kisah-kisah kehidupan para rasul misalkan Petrus, tapi esensi kisah kehidupan dari Petrus itu intinya menjelaskan bagaimana Yesus bekerja di dalam hidupnya. Kalaupun ada kisah Salomo tadi saya katakan dan juga Daud dan lain sebagainya,
Itu hanya sebagai jembatan saja. Supaya pesan Tuhan ada tetap termaktub di dalam kisah-kisah itu atau pengalaman hidup mereka itu yang tetap terus-menerus bekerja. Secara rohani dan pengetahuan berikutnya yang perlu dan wajib dimiliki seorang pemberita Injil. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Harus yakin betul. Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Harus yakin. Artinya tidak ada jalan lain. Orang bisa mendapatkan pengampunan dosa. Jaminan penyertaan hidup di dunia ini. Dan masuk surga. Tanpa Yesus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada pertanyaan dalam hati dan pikiran kita. Emang ada Pak Tony orang Kristen yang belum yakin Yesus satu-satunya jalan masuk surga? Lalu banyak. Sangat banyak. Hal ini juga sudah pernah saya uji, tanyakan melalui proses wawancara kepada ribuan orang-orang Kristen. Baik mereka yang sekolah, baik mereka yang kuliah di sekolah teologi, bahkan juga yang kuliah di perguruan tinggi umum, termasuk mereka yang sudah orang tua, yang sudah dibaptis, dan segala macamnya. Saya pernah bertanya kepada mereka, apakah Bapak dan Ibu dan Saudara yakin Yesus satu-satunya jalan menuju surga? Apabila dikasih Tuhan Kristus, hanya 40% mereka mengatakan, yes, tidak ada jalan lain orang menuju surga selain daripada Yesus. Tapi sayang Bapak Ibu, 60% mereka mengatakan tidak yakin. Apa dibayangkan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus? Ketidakyakinan persentase ketidakyakinan orang Kristen di satu-satunya jalan masuk surga melemahkan semangat mereka dan keberanian mereka bertahan ini. Maka saya berharap Bapak Ibu, hari ini, detik ini kita harus yakin betul. Tidak ada jalan lain menuju surga selain daripada Yesus. Walaupun ada bahasa mengatakan, oh ada banyak jalan menuju Yerusalem. Darat, laut, dan udara. Ya, menuju Yerusalem. Banyak jalan. Tapi kalau menuju surga, Alkitab mengatakan cuma ada satu jalan. Terserah apapun agama dan keyakinan orang itu. Terserah apa nama gereja dan sinodenya. Jalan menuju surga cuma satu. Buktinya. Yesus itu jelas satu-satunya menuju surga. Titus pasal 1 ayat 9 sampai 11 jelas sekali menyatakan Allah Bapa mengakui bahwa Yesus itu jalan satu-satunya, pribadi satu-satunya yang ditugaskan, yang diutus untuk memberikan pengampunan dan dosa dan hidup yang kekal. Allah Bapa tidak pernah menyediakan jalan lain, pribadi lain selain daripada Yesus. Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang mengklaim, oh Nabi kami juga diutus oleh Allah. Kenapa? Kita tidak mengakui itu. Bapak kita di surga, Tuhan kita di surga tidak mengakui itu. Selesai. Jadi kalau mereka ngotot terserah. Karena semua informasi yang paling benar bagi kita hanyalah yang berasal dari Alkitab. Apalagi kalau berhubungan dengan masalah urusan jalan masuk surga. Hal yang sama ditegaskan oleh Yesus sebagai bentuk korelasi pernyataan Allah dalam Markus 1 ayat 9 sampai 11. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran satu-satunya menuju Bapa di surga. Artinya Bapak Ibu, pernyataan Allah Bapa
itu juga diamini, diiyakan, diperjelas oleh Yesus. Betul. Nah, itu ini adalah satu-satunya yang disuruhkan, yang ditugaskan, yang diberikan mandat oleh Allah Bapa untuk mengampuni dosa manusia, apalagi dalam menuju surga. Cuma aku, nggak ada nabi lain, tidak ada rasul lain, hanya Yesus. Cuma begitu Yesus juga menegaskan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 24. Setiap orang yang tidak percaya kepada dia, yang telah mati di kayu salib itu, tidak akan pernah masuk surga. Artinya orang yang tidak yakin, orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat dan percaya Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosanya, sudah. Yesus mengatakan, orang itu tidak punya tempat di surga. Selain daripada tempat pahit dan terpanas neraka. Ini Yesus mengatakan. Menariknya, salah satu murid Tuhan Yesus yang namanya Rasul Petrus membuktikan, mengatakan dengan tegas dalam Kisah Para Rasul 4:12 yang intinya mengatakan ayat ini. Tidak ada satupun keselamatan yang diberikan Tuhan kepada seluruh manusia di dunia ini. Apapun agamanya, sukunya, kewarganegaraannya, nama gerejanya, sinonimnya selain daripada Yesus. Tegas sekali itu. Pendeta Rasul Petrus mengatakan itu. Secara sederhana Rasul Petrus mengatakan, terserah apapun agamamu. Allah hanya menyediakan satu cara dan jalan untuk masuk surga. Lewat Yesus Kristus. Terserah apa sukumu, apa nama gerejamu. Tapi pengampunan dosa, kehidupan kita hanya di dalam Yesus Kristus satu-satunya. Bapak Ibu, saya berharap keyakinan kita harus 11-12 dengan Petrus. Jangan mencelak-mencelak. Hari-hari ini ada penginjil, Bapak Ibu, supaya bisa diterima oleh agama lain. Khotbahnya, ajarannya mencelak-mencelak. Ada pendeta supaya pengikutnya di TikTok dan di YouTube bertambah banyak dari seberang. Dia ubah prinsip-prinsip pengajaran dari Alkitab. Salah satunya yang mengatakan, Yesus itu bukan hanya dia satu-satunya orang masuk surga. Hidup bisa juga orang masuk surga. Ajaran Kristen progresif kan itu. Mau. Ada lagi seorang ibu pendeta juga nih. Sama Bapak Ibu. Setiap kali dia khotbah ngajar, yang lebih ditekankan dia adalah apa? Kehidupan keberagaman orang lain. Yang ditinggikan, kita perlu lain. Dan dia mendiskreditkan dan merendahkan Alkitab. Itu salah satu upaya. Ya tidak yakinan. Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Yesus satu-satunya jalan masuk. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu sebagian besar sudah pernah saya mengajarkan mata kuliah aliran-aliran teologi. Saya berharap Bapak Ibu tolong jangan langsung melupakan pelajaran itu. Karena itu sekarang lebih berkembang. Maka orang mengambil posisi paham teologi liberal. Supaya apa? Penontonnya, pengikutnya banyak di YouTube dan di TikTok. Saya pikir ini kacau nih pendeta ini. Segitu-gitu pragmatisnya, kompromistisnya sekarang hamba-hamba Tuhan. Maka mereka mendistorsi
membengkokkan, mengurangi, bahkan membuang sebagian besar kebenaran-kebenaran yang hakiki dalam Al. Petrus konsisten mengatakan, hanya Yesus. Hanya di dalam Yesus orang mendapatkan pengampunan dosa hidup kekal. Di luar itu, Bapak Ibu, Injil yang kita sampaikan harus sama dengan Injil yang Yesus sampaikan. Harus sama dengan Injil yang Petrus sampaikan. Jangan Injil yang berbeda. Injil yang Yesus sampaikan, Injil yang Petrus sampaikan jelas. Di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan pengampunan. Jelas loh Bapak Ibu. Maka waktu kita bertekan Injil kepada orang lain, harus konsisten. Yesus yang lahir dan mati dan bangkit. Itu juga harus kita berikan. Jangan buat Injil yang baru. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Kenapa? Hari-hari ini kita lihat. Begitu mudahnya orang Kristen murtad. Padahal ngakunya dulu. Sudah pernah diinjili. Bertobat terima Yesus. Tapi murtad. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena Injil yang diberitakan kepada dia. Bukan Injil Yesus Kristus yang lahir dan mati dan bangkit. Bukan itu. Tapi Injil yang lain. Apa yang terjadi? Dia tidak sungguh-sungguh bertobat. Maka apa yang terjadi? Murtad. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan dalam 1 Timotius 2:5 bahwa hanya Yesus yang dipersiapkan Allah. Hanya Yesus, hanya Yesus. Satu-satunya yang dipersiapkan oleh Allah menjadi perantara untuk mengantarkan manusia sampai kepada Bapa di surga. Hanya Yesus seorang diri jalannya. Tidak ada nabi lain. Tidak ada rasul lain. Abraham pun, murid-murid Tuhan Yesus sekalipun, tidak ditentukan, tidak ditetapkan oleh Allah Bapa. Jalan pengampunan dosa dan hidup yang kekal bagi manusia. No. Hanya Yesus. Padahal itu udah para nabi loh Bapak Ibu. Padahal itu mereka sudah para rasul kan? Yesus. Rasul Paulus pun yang dipakai Tuhan luar biasa dalam perjanjian baru. Sampai 70% perjanjian baru. Ada firman Allah yang bekerja di dalam hidup Paulus. Paulus tahu diri. Paulus paham. Bukan saya yang ditentukan Allah untuk mengampuni dosa dan memberikan hidup kekal bagi kalian, kata Paulus. Bukan, tapi Yesus. Maka saya heran Bapak Ibu. Ada orang yang mengatakan tanpa Yesus orang bisa masuk surga. Coba. Ngakunya lulusan MTH enggak? Setelah saya lihat semua tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan tota. Saya kesimpulan saya gampang. Udah sesat juga kau bilang sih. Kenapa Bapak Ibu? Roma pasal 12. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kalau dia paham ayat itu dengan benar, harusnya tubuhnya tidak dia tahu. Kalau dia paham ayat itu. Maka wajar kalau pemahamannya, pengajarannya sesat. Karena kelihatan, dari tubuhnya juga kelihatan kacau. Bahkan malaikat-malaikat Bapak Ibu, yang notabene-nya asisten Tuhan, pesuruh-pesuruhnya Tuhan, pelayan-pelayannya Tuhan, yang diberikan mandat dan tugas oleh Allah, mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang mampu menyelamatkan orang masuk surga. Kita tahu, malaikat ini adalah pesuruh-pesuruh Allah, pelayan-pelayan Allah, yang ditugasi Allah secara khusus mempersiapkan pelayanan Yesus. Yang mana malaikat-malaikat ini Bapak Ibu tinggalnya di surga bersama-sama dengan Allah. Artinya satu rumah dengan Yesus. Dia mengatakan, hanya Yesus. Hanya Yesus seorang diri.
yang mampu menyelamatkan orang sesat. Nah, Bapak Ibu, ada orang belum pernah masuk surga dan belum tahu juga rasanya hidup di surga. Udah sok jago, mengatakan, mengajarkan tanpa Yesus hidup baik masuk surga. Tanpa ibadah hari Minggu, hidup baik aja masuk surga. Sesat pula dia. Bahkan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sibolis pun. Sibolis pun. Alias setan kan. Roh jahat kan. Musuh bubuyutannya Tuhan. Yang banyak menjajah, memperoleh, memperbudak manusia untuk terus melakukan dosa dan tidak dosa. Berkata dalam Matius pasal 8, ayat 8-9, dan juga dalam Markus pasal 3, 11. Yesus dan Allah. Aku dari mata Allah mereka terbirik-birik. Karena mereka tahu pribadi yang dekat dengan pribadi yang sedang mereka hadapi adalah bukan manusia biasa. Bukan nabi, bukan rasul, tapi Tuhan Allah yang pasti berkuasa membinasakan iblis itu sendiri. Artinya Bapak Ibu apa? Iblis aja, si iblis aja. Takut, gentar, gentar sama Yesus. Karena mereka tahu Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Maka kalau kita ragu, Yesus itu bukan Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Berarti kira-kira bagaimana itu Bapak Ibu? Di mana, bagaimana proses kita dibanding dengan si iblis? Karena iblis saya tahu, takut kok. Yesus itu Tuhan yang selamat satu-satunya. Sama. Kalau ada orang mengajarkan, Yesus itu bukan Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saya mengakui kok. Berarti orang itu lebih hebat dari si setan dan si iblis. Maka wajar saja kalau dia sesat memang. Saya berharap pengetahuan tentang Yesus satu-satunya di surga harus kita pegang kuat. Supaya Injil yang kita beritakan berdiri 100% dan terkunci dalam roh, jiwa, dan tubuh orang yang kita Injil. Karena dikasih oleh Yesus Kristus, hal rohani apa yang harus kita punya supaya kita bisa efektif dipakai Tuhan bertakan Injil. Syarat rohani dan syarat pengetahuan apa yang harus kita miliki supaya kita bisa berjaya pemberita Injil yang efektif dan konsisten berdoa, membaca, melakukan firman Tuhan, atau konsisten bersama Tuhan. Kalau kita saat tidurnya bolong-bolong, bahkan bolongnya lebih sering, mustahil kita bisa dipakai Tuhan untuk bertahan Injil. Mengapa? Karena persekutuan kita, relationship kita dengan Tuhan, bolong-bolong, putus-putus Bapak ini. Maka saya lihat dengan mata kepala sendiri. Kenapa semangat para pendeta, para penginjil, hamba Tuhan, orang percaya begitu rendahnya memberitakan Injil? Karena konsistensi mereka dalam berdoa, membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan atau bersatu rendah juga. Itu masalah. Maka begitu Bapak Ibu dikasih Kristus, saya berkali-kali saya sampaikan, saksikan kepada Bapak Ibu. Setiap hari saya masih satu dulu Bapak Ibu.
Ada aku dari hasilnya Selasa, ada kami cuma kembali ke hari Minggu. Pelayanan itu pada datang. Tapi saya tidak pernah melupakan. Termasuk mengabaikan yang namanya saat teduh. Mengapa? Karena bagi saya, konsistensi dalam bersatu dulu. Itu akan terus memelihara koneksi saya dengan Tuhan. Persekutuan saya dengan Tuhan. Hubungan saya dengan Tuhan. Sehingga apa? Hubungan yang begitu baik dan begitu indah itu akan terus memberikan saya dorongan dan semangat untuk berani di mana saja. Dan itu saya alami Bapak Ibu. Jadi saya berharap Bapak Ibu kita orang-orang percaya seluruhnya kita para hamba-hamba Tuhan ini ya. Jangan karena kita jam pelayanan kita sudah begitu super sibuk dan kita menganggap makanya kalau saya nggak saat itu pun ya pastilah Allah mengerti, Allah peduli, nggak ada itu. Saya berharap juga Bapak Ibu, jangan sampai kita menggadaikan atau menggantikan pengetahuan Alkitab yang sudah begitu banyak kita tahu, kita pahami. Lalu kita menganggap, gue udah putus saat itu. Pengetahuan kita, yang kita punya, tidak bisa menggantikan saat itu kita di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Mengapa saya katakan tadi diam-diam jemaat itu mencatat dosa-dosa kita hamba-hamba Tuhan. Mengevaluasi juga kualitas sebuah khotbah kita. Mengapa Bapak Ibu? Salah satu faktornya adalah karena satu dari kita hamba-hamba Tuhan tidak konsisten di hadapan Tuhan. Maka jemaat itu tidak merasa terberkati, tidak merasa mereka dibawa terbang tinggi bersama dengan Tuhan dalam menghadapi masalah persoalan dan pergumulan. Sehingga mereka mengatakan, aduh saya sia-sia datang ke gereja hari ini. Karena khotbah pendeta ibu pendeta tidak menjawab masalah saya, tidak menjawab pergumulan saya, tidak mendorong saya lebih semangat untuk mengasihi dan juga melayani. Apalagi kalau Bapak Ibu melayani para pengusaha dan profesional. Kalau khotbah tidak datar-datar, aduh, mereka akan bilang, mending saya cari gereja lain deh. Lagi kalau kita ikut di sekolah minggu, sekolah minggu pun bosan dengan khotbah kita. Karena khotbah kita hanya sekedar membaca yang sudah mereka bisa baca. Tapi tidak memberikan pemahaman, pengertian, dan uraian yang detail dan konkret. Salah itu Bapak Ibu. Salah satu faktornya kenapa? Tidak ada kuasa Tuhan. Roh Kudus tidak mampu, tidak berperan maksimal dalam diri kita. Karena koneksi kita, persekutuan kita dengan Tuhan, bolong. Maka perlu Bapak Ibu ketahui. Begitu banyaknya sebenarnya manfaat daripada konsistensi kita bersatu dulu. Membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan setiap hari. Satu, membuat kita bertumbuh dan dewasa secara rohani. Jangan lupa Bapak Ibu. Pengetahuan Alkitab yang begitu luar biasa. Dalam teologi yang begitu banyak. Tidak otomatis. Tidak otomatis. Menumbuhkan iman dan kedewasaan rohani kita. Tidak otomatis. Maka disitulah kita masih perlu saat itu bersama dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Ini saya paham dan sadar betul tentang hal ini Bapak Ibu. Maka itu alasannya juga. Saya tidak pernah meninggalkan kesempatan bersatu dulu setiap hari Bapak Ibu. Karena satu dulu itu mensupport saya untuk terus bertumbuh dan dewasa secara rohani, secara karakter, bahkan juga dalam semua aspek kehidupan saya. Ibrani pasal 5, 13 sampai 14. Satu itu bermanfaat tuh Bapak Ibu. Memberikan sukacita alias semangat antusiasme bagi Bapak Ibu dalam melayani. Di sisi lain satu itu juga sangat berperan memberikan hikmat bijaksana atau pengertian bagi kita dalam menjawab setiap pertanyaan orang-orang yang kita layani. Mazmur 16 ayat 11. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus,
Satu saat ada seorang mahasiswa yang sudah saya layani waktu di kampus. Lalu dia bersaksi di hadapan ratusan teman-teman mahasiswa. Saya kaget juga dengan kesaksian. Dia bilang begini, dari sekian banyak para pendeta yang saya kenal, hamba Tuhan yang saya kenal, satu-satunya pendeta yang berhikmat, yang saya tahu, yang saya kenal, cuma 4 tahun ini dia. Lalu saya tanya, kenapa kau bilang begitu? Rasanya Pak Tony, setiap masalah, persoalan, pergumulan yang saya alami, saya tanya ke Pak Tony, saya sharing ke Pak Tony, kok Pak Tony kok selalu punya jawaban ya? Kok selalu punya solusi ya? Saya bilang itu bukan karena saya pintar. Saya hanya orang biasa. Dan nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan saya. Itu hanya hikmat dari Tuhan aja. Oh, itu hasil dari saat itu. Bapak Ibu, masalah kita banyak kan? Pergumulan kita banyak. Dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan bisnis kan. Apalagi waktu Bapak Ibu melayani banyak orang. Akan bertambah banyak masalah yang akan Bapak Ibu hadapi. Maka kita butuh hikmat itu. Hikmat itu tidak didapatkan melalui proses belajar secara formal. Enggak. Jadi, hikmat itu kita dapat bukan karena kita belajar S1, S2, S3, sampai S3. Bukan. Itu kecerdasan yang didapat dari proses belajar formal seperti itu. Tapi hikmat itu, Bapak Ibu, jadi itu oleh Yesus Kristus. Itu hanya kita dapat melalui kedekatan kita, persekutuan kita, relationship kita yang jadi beda. Maka kalau orang tidak lagi memelihara saat itu jadi hadapan Tuhan, tidak akan pernah dikasih Tuhan dia. Apa itu hikmat? Kemampuan yang melampaui akal pikiran ataupun juga kepintaran kita dalam menghadapi setiap masalah dan juga menyelesaikan dan bahkan memberikan solusi. Itulah hikmat yang bersifat supranatural. Saat itu Bapak Ibu, penting. Karena saat itu memberikan kekuatan baru bagi Bapak Ibu dan saya. Untuk semangat memberitakan Injil. Semangat menyaksikan kasih kuasa Tuhan. Baik dalam pekerjaan kita, usaha kita, dan bisnis kita, Bapak Ibu. Sangat penting saat itu. Saat itu bermanfaat juga. Memberkati kebutuhan dan keperluan kita. Memberkati kesehatan kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, pelayanan kita. Sehingga kita dan totalitas hidup kita dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi setiap orang kita layani. Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai dengan 14. Engkau akan diangkat menjadi kepala, bukan makin turun tapi makin naik. Tapi ada syaratnya di dalam ayat 14. Konsisten membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan alias satu. Apabila dikasih dalam Kristus, sekali lagi ini suatu hal yang tidak bisa kita abaikan. Saya itu memberikan peran damai sejahtera, ketenangan di dalam hati pikiran, ketenangan di dalam roh jiwa dan tubuh kita dalam menghadapi masalah pergumulan apapun dalam hidup ini. Jadi malam Bapak Ibu, kami melayani sebuah keluarga. Keluarga ini nggak kekurangan secara finansial. Semua anaknya sudah sarjana. Suami istri ini cukup mapan secara ekonomi. Tapi tahukah Bapak Ibu, sudah puluhan tahun istri beliau ini selalu hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Bahkan ibu ini katakan tadi malam, Pak Pendeta, saya hanya merasa tidak lagi khawatir, cemas, dan ragu. Hanya pada waktu saya tidur, Pak Pendeta. Tapi kalau tiba-tiba saya sudah bangun, sudah Pak Pendeta, rasanya semua kekhawatiran, kecemasan itu langsung menghinggapi hati pikiran saya. Sehingga seringkali Pak Pendeta, muncul di dalam hati dan pikiran saya. Ini orang Kristen loh Bapak Ibu. Aktif juga di gereja. Ikut kor setiap minggu. Kami bayangin. Selalu takut, cemas, khawatir. Bahkan selalu berpikir bagaimana caranya berdiri. Mengapa?
Karena persekutuannya dengan Tuhan, satunya dengan Tuhan, tidak pernah berjalan dengan baik. Kalau kita konsisten bersatu di Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca tiap hari memberikan kita kekuatan, memberikan kita kuasa untuk berani memberitakan Injil kepada siapapun, dimanapun, dalam situasi apapun juga. Dan lebih mudah orang yang kita injili itu bertobat pada Kristus. Karena kenapa? Karena pagi harinya, malam harinya selalu kita bawa dalam doa, dalam persekutuan kita atau dalam satu hidup kita. Kisah para rasul 4 dan 13. Konsistensi kita dalam bersatu dulu. Pasti menjadikan Bapak, Ibu, dan saya menjadi saksi Kristus yang efektif. Menjadi pemberita Injil yang tanpa batas, tanpa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasa, Bapak Ibu. Kalau kita satu tuh. Bapak Ibu, sekali lagi, saya belum jadi penginjil. Saya belum jadi pendeta kok. Saya masih mahasiswa tingkat 1. Saya selalu diberikan Tuhan kesempatan dan keberanian menginjili setiap senior-senior saya di kampus. Itu belum jadi hamba Tuhan. Belum. Apalagi tadi, saya itu kuliah di sekuler, bukan di teologi loh Bapak Ibu. Nggak ada lah di Fakultas Ekonomi mata kuliah penginjilan, nggak ada lah itu Bapak Ibu. Tapi waktu saya konsisten bersatu tiap hari, rasanya ya ada keterbukaan dari senior-senior saya, teman-teman saya satu angkatan, ada yang bisa satu angkatan. Untuk apa? Terbuka terhadap firman Tuhan, terbuka terhadap Injil. Sebagai hasil daripada persekutuan kita dengan, sekali lagi, kehidupan saat itu kita sangat menentukan seberapa efektif kita dipakai oleh Tuhan dalam memberitakan ini. Ini menjadi penting, Bapak. Tuhan Yesus memberkati.